Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Presiden Joko Widodo yakin proses pemulihan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik. Bahkan menurut Presiden, ekonomi Indonesia sudah hampir normal. Pemulihan ekonomi saat ini erat kaitannya dengan upaya penekanan laju penyebaran virus COVID-19 secara harian. Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 bisa mencapai 4,5 sampai 5,5%. Berikut pernyataan Presiden Jokowi. Dengan kondisi yang sekarang kita kerjakan bisa menekan laju penyebaran COVID harian, kasus harian COVID bisa kita tekan. Bulan Maret, April ini sudah kelihatan. Ekonomi sudah hampir menuju pada posisi normal. Sehingga target kita secara nasional di tahun 2021 ini, target pertumbuhan kita 4,5 sampai 5,5% itu bisa kita capai. Dan itu dimulai sangat tergantung sekali pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021. Artinya apa? April, Mei, Juni ini sangat-sangat menentukan. Kalau kita bisa menekan COVID-nya tanpa membuat goncangan di ekonomi, inilah keberhasilan. Dan target kita kurang lebih 7% harus tercapai. Dan pemirsa, untuk membahas pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,5%, pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama kita ada Abra Talatov, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Selamat sore, Mas Abra. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, ini Presiden optimistis pertumbuhan ekonomi nasional 2021 sebesar 4,5 sampai 5,5% tercapai. Menurut Anda bisa atau bagaimana? Iya, dari INDEF sebetulnya sejak awal kami cukup optimis sebetulnya tahun 2021 ini kita akan melakukan pemulihan ekonomi. Cuma mungkin untuk level pemulihannya dengan angka yang di-set pemerintah di 5-5,5% itu terlampau over optimis ya. Jadi kalau melihat trennya memang di kuartal 1 2021 ini sudah ada berbagai macam indikator makroekonomi yang menunjukkan adanya pemulihan geliat ekonomi masyarakat. Tetapi sampai 5% rasanya agak sulit. INDEF sendiri memproyeksikan tahun ini kita bisa hanya tumbuh di level 3%. Itu dengan berbagai macam syarat juga, artinya untuk bisa mencapai 3%. Ini tadi bahkan Presiden menargetkan 7%. Ya, apalagi 7%. Sebetulnya agak cukup sulit ya, kalaupun tidak mau dikatakan mustahil ya. Karena banyak syarat-syarat yang harus diwujudkan untuk bisa mencapai 7% itu. Kalau kita mau merefer ke berbagai lembaga seperti ADB saja, itu bukannya optimismenya bertambah, tetapi justru semakin agak kecenderungannya pesimis. ADB menurunkan proyeksi dari sebelumnya 5,3% tahun ini menjadi hanya 4,5%. Begitupun IMF. Proyeksinya dipangkas dari awalnya 4,8% menjadi 4,3%. Jadi sebetulnya beberapa lembaga sudah menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia memang akan positif, tetapi mungkin angkanya tidak seambisius pemerintah. Karena alasan apa saja itu, Mas Abra? Ya, yang pertama tentu dari sisi sumber pertumbuhan yang paling utama kan kita dari konsumsi rumah tangga. 60% konsumsi rumah tangga menyumbang PDB kita. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan masih adanya keterbatasan mobilitas masyarakat, ya ini juga sebetulnya masih akan menjadi pemicu utama ekonomi kita belum bisa tumbuh optimal seperti sebelum pandemi. Apalagi ini sekarang di kuartal kedua yang Presiden juga mengharapkan ini menjadi momentum pemulihan. Kita tahu di kuartal kedua ini adalah ada momen Lebaran, Hari Raya, yang biasanya di kuartal kedua itu atau di momen Hari Raya itu pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya. Tetapi kan sekarang kita tahu pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik
Nah, ini juga tentunya memiliki dampak besar juga untuk proses akselerasi konsumsi rumah tangga. Itu dari sisi belanja masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi sektoral yang sebetulnya juga memberikan kontribusi buat pemulihan ekonomi adalah yang pertama dari sisi sektor industri manufaktur. Ini karena industri manufaktur merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian yang menyumbang PDB. Nah, sektor industri manufaktur ini kan juga saat ini juga masih dalam proses pemulihan, artinya belum optimal. Tahun lalu sektor industri manufaktur terkontraksi. Nah, sekarang ini kan mungkin sudah mulai ada geliat ya ditunjukkan dengan indeks manufaktur IPM, tetapi tentu ini masih ada tekanan dari sisi permintaan. Kalau produksinya sudah mulai bergeliat, tetapi permintaan di domestiknya terutama masih cukup lemah atau masih melemah, ini juga akan berpengaruh juga dengan kinerja di sektor industri manufaktur. Begitu, Mbak. Ini kalau tadi membahas mengenai adanya peningkatan atau konsumsi atau demand dari masyarakat, ini sebenarnya kalau dikatakan bahwa dari terjadi peningkatan juga Mas Abra, di mana dari parameter indeks keyakinan konsumen sebelumnya 84,9% ini meningkat di angka 93, dan juga indeks penjualan retail yang sudah meningkat. Nah, ini yang membuat Presiden cukup optimis. Apakah ini bisa menjadi cukup bisa menjadi indikator untuk mencapai target yang ditetapkan? Iya. Betul, memang dua indikator tadi, indeks keyakinan konsumen meningkat dan indeks penjualan retail meningkat. Tetapi ini kan kayak misalnya indeks penjualan retail ini kan meningkat karena memang faktor base yang sebelumnya juga rendah gitu. Nah, tetapi kita tentu melihat ada faktor dari sisi lain ya yang menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pulih. Misalnya nih pertumbuhan kredit di sektor perbankan ini masih terkontraksi 3,7%. Nah, ini kan artinya menunjukkan bahwa keinginan ekspansif dari pelaku usaha juga masih terbatas karena ditunjukkan tadi pertumbuhan kredit yang masih terkontraksi 3,7%. Nah, saya pikir ini juga ditambah larangan mudik, kemudian juga ini juga kita tidak bisa melupakan juga dalam sisi COVID-nya sendiri. Sekarang ada tren kenaikan kasus positif lagi dalam seminggu 2 minggu terakhir, terutama di klaster perkantoran. Ini juga kita khawatir. Nah, adanya tren kenaikan COVID ini, khawatir nanti ini akan mempengaruhi juga kebijakan pemerintah ke depannya, khususnya dalam hal mobilitas di sektor-sektor ekonomi, terutama di industri maupun di perkantoran. Sekarang mungkin sudah menunjukkan tren positif, tapi tadi kalau ada sisi negatifnya dari sisi penyebaran COVID, ini juga khawatir akan mempengaruhi. Sebenarnya kan sampai saat ini pemerintah sudah banyak sekali memberikan insentif-insentif begitu ya kepada masyarakat. Tidakkah ini cukup untuk mendorong daya beli masyarakat? Ya, betul. Nah, ini memang salah satu yang bisa menjadi andalan untuk pemulihan ekonomi kita kan dari akselerasi program PEN ya. Yang anggarannya juga sudah sangat masif di tahun ini, tetapi kan ada beberapa alokasi program PEN yang dihilangkan, misalnya subsidi gaji buat pekerja formal tahun lalu ada, sekarang tidak ada. Kemudian juga ada pemangkasan jumlah untuk penerima bantuan. Nah, ini juga kemudian juga yang subsidi untuk listrik itu juga mengalami penurunan ataupun tidak akan dilanjutkan lagi di semester kedua nanti. Nah, ini juga akan menjadi faktor juga nih buat memacu konsumsi rumah tangga. Ini tingkat konsumsi listrik baik industri rumah tangga maupun pemerintahan serta kenaikan terhadap import barang modal yang diperlukan untuk menggerakkan sektor industri hingga sebesar 33,7% setelah sebelumnya mencatat nilai negatif. Ini bisa juga dijadikan parameter perekonomian membaik. Ya, memang salah satu harapan kita recovery-nya sektor produktif kita itu industri ya, terutama dicerminkan dengan impor bahan baku dan barang modal. Nah, cuma tadi memang dari sisi produksi terjadi akselerasi atau pemulihan, tetapi kembali lagi nanti setelah diproduksi, apakah daya serapnya dalam hal ini masyarakat membeli hasil produk tadi termasuk juga untuk ekspor itu bisa secepat pertumbuhan dari sisi impor barang modal dan bahan baku tadi. Ini juga akan sangat ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi kita di semester kedua nanti. Nah, terutama ini juga kita sebetulnya was-was juga ini setelah
masa libur Lebaran, apakah nanti COVID-19 kasusnya bisa terkendali atau tidak? Karena kan ketika kita asumsikan nanti tidak terkendali karena seperti sebelum-sebelumnya di liburan panjang itu meledak kasusnya, itu kan nanti akan mempengaruhi juga konstelasi kebijakan pemerintah baik di level pusat maupun di level daerah. Nah itu juga nanti pasti akan membuat dunia usaha, masyarakat juga akan terganggu dalam aktivitas ekonominya. Jadi ini nanti kita akan bisa lihat setelah momen libur Lebaran ini ya, libur panjang ini. Betul, makanya Pak Presiden mengatakan di kuartal kedua ini sebetulnya menjadi momentum untuk melihat apakah ekonomi kita betul-betul akan bangkit, ya bisa sampai 5% tadi seperti diyakini pemerintah, itu sangat ditentukan sebetulnya di kuartal kedua. Kalau di kuartal pertama ini kita masih memproyeksikan masih akan terkontraksi walaupun sudah menurun di level -1%. Baik Mas Abra, kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Mas Abra Talatov. Mas Abra, tadi Anda mengatakan bahwa nanti kita akan bisa lihat di kuartal kedua begitu ya, terutama setelah momen Lebaran, karena di musim liburan panjang dan juga Hari Raya ini bisa terjadi lonjakan penularan COVID-19 dan ini bisa menjadi juga menekan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan pengaruhnya, di mana kita juga ingat saat ini vaksin yang targetnya 182 juta per tahun, sementara sampai saat ini sepertinya masih tertinggal cukup jauh. Bagaimana pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi nanti? Ya, ini menjadi salah satu hal krusial juga mengenai vaksinasi, karena vaksinasi ini kan ada dua hal. Satu, dari sisi meningkatkan confidence masyarakat. Jadi walaupun ada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, tetapi ketika progres vaksinasi ini berjalan sesuai dengan rencana, ya ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang lain yang belum divaksin. Artinya ketika mereka melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah pun, mereka memiliki keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi masyarakat yang sudah divaksin pun pasti akan jauh lebih confidence. Nah, tetapi sekarang ini ada beberapa kasus ya, kenaikan kasus COVID ini justru dialami juga oleh para penerima vaksin. Nah, ini kan artinya ada anomali nih. Masyarakat sudah menerima vaksin, tetapi ada kasus juga ya penerima vaksin tadi justru terpapar COVID-19. Ini antara memang konsekuensi dari tingkat efikasi vaksin yang rendah, misalkan yang untuk Sinovac itu 55%, artinya masih ada risiko penularan. Yang kedua, atau ini menunjukkan keabayan dari masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin, mereka merasa terlalu percaya diri sehingga ketika bekerja ataupun keluar rumah itu lalai dengan protokol kesehatan. Ini juga bisa menjadi blunder sebetulnya. Tetapi di beberapa negara yang sudah berhasil melaksanakan vaksinasi itu tentu akan menjadi dorongan yang sangat kuat untuk proses pemulihan ekonomi di negara tersebut, terutama di Tiongkok yang saat ini justru sangat mengejutkan, ekonominya bisa tumbuh positif di kuartal 1 2021 ini. Iya, kalau kita tahu juga bahwa sebenarnya selain di Tiongkok, justru di negara-negara lain ini kondisi COVID-nya justru semakin parah. Nah, itu bagaimana bisa mempengaruhi Indonesia? Ya, betul. Sebagai contoh, betul di India yang sekarang ini sedang mengalami tsunami COVID-19 yang baru ya. Mereka negaranya sampai kewalahan juga menghadapi itu, sehingga jangankan untuk bicara ekonomi, untuk bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya pun mereka sudah sangat tertatih-tatih karena dukungan fasilitas kesehatan pun hampir ambruk di India, sehingga mereka membutuhkan bantuan banyak negara. Nah, di Indonesia ini pun jangan sampai kita lengah sehingga pasca libur Lebaran ini kita tidak mengharapkan adanya lonjakan kasus COVID yang bukan hanya tadi bisa menghambat proses pemulihan ekonomi, tetapi juga bisa menghilangkan fokus pemerintah yang tadinya fokusnya sekarang adalah bagaimana pemulihan ekonomi, tetapi ketika kasus melonjak itu bisa kembali lagi ke tahun 2020 akan tertatih-tatih untuk bisa menyiapkan fasilitas kesehatan. Selagi kita membicarakan mengenai luar negeri, ini sekalian saya ingin membicarakan mengenai faktor eksternal. Bagaimana dengan kebijakan The Fed sendiri? Ya,
kebijakan The Fed pasti akan sangat mempengaruhi juga ini dinamika ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi fluktuasi dana ya. Karena ketika perekonomian Amerika sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, kemudian juga The Fed juga mengeluarkan kebijakan seperti quantitative easing, juga ini akan mendorong ya pelaku pasar, investor untuk kembali melakukan aktivitas capital outflow ya, karena melihat ada prospek yang lebih baik di Amerika ataupun di negara-negara yang sudah mengalami pemulihan. Nah, Indonesia memang ada 2 PR. Pertama, bagaimana bisa mempercepat pemulihan ekonomi dengan syarat mengendalikan COVID. Yang kedua juga PR bagaimana berkejaran dengan negara-negara lain, terutama negara-negara peer-to-peer. Ketika kita relatif lambat dalam proses pemulihan, investor akan memilih negara-negara yang lebih siap. Iya. Ya, artinya akan ada resiko terjadinya capital outflow yang pada akhirnya juga akan turut menekan juga dari sisi stabilitas nilai tukar rupiah kita. Iya, Amerika Serikat ini kan memang sangat besar pengaruhnya begitu ya, terutama dengan baru-baru ini kebijakan Presiden Biden juga baru saja mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Ini Anda melihatnya seperti apa kebijakan luar negeri dari Joe Biden akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, salah satu ini yang mungkin sangat kental sekali dalam kebijakan Joe Biden adalah dalam hal investasi yang mengarah pada ekonomi berkelanjutan atau green economy. Nah, dalam hal ini konteksnya misalnya dengan hal energi terbarukan yang sama sekali ingin melepaskan dari ketergantungan terhadap energi fosil. Nah, Indonesia sendiri kalau kita melihat struktur ekspornya, ya dominasi ekspor batu bara itu termasuk masih besar, dan kemudian juga sawit. Nah, artinya ini juga sebetulnya menjadi kerentanan juga buat ekonomi kita ketika investor-investor tadi yang merujuk kepada kebijakan ekonomi Amerika bahwa kedepannya investasi harus berorientasi kepada green economy. Nah, artinya kan pilihan investor untuk menentukan negara mana nih yang sudah ramah terhadap green economy itu akan dilihat. Dan Indonesia selama masih sangat mengandalkan terhadap sumber energi yang berbasis fosil, utamanya dari batu bara, tentu ini juga akan sangat riskan untuk dapat menarik minat investasi. Meskipun sekarang pemerintah sudah melahirkan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Nah, ini juga satu sisi mungkin menjadi peluang untuk bisa menggait investor, tapi di sisi lain kita juga memiliki PR bagaimana meyakinkan investor-investor tadi yang dipaksa untuk merubah paradigma investasinya mengikuti kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat. Baik, kalau kita sama begitu ya, kita simpulkan dari pembicaraan kita tadi bahwa secara jangka pendeknya saat ini sudah mulai terlihat geliat ekonomi, kemudian juga nanti kita harus melihat lagi begitu ya bagaimana setelah di kuartal kedua, setelah juga hari raya dan juga liburan panjang ini bagaimana COVID mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta juga pertimbangan dari kebijakan-kebijakan luar negeri lainnya dan potensi Indonesia tadi. Ini apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, PR besarnya apa sampai bisa mencapai target seperti yang diinginkan walaupun mungkin sepertinya sulit mencapai 7% begitu ya? Ya, yang pertama tentu pemerintah harus fokus kepada masalah utama saat ini adalah kita memerangi pandemi COVID-19. Jadi alih-alih kita kehilangan fokus karena demi mengejar pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi kita melupakan masalah utamanya, itu akan sangat fatal untuk keberlanjutan pemulihan ekonomi kita di tahun-tahun berikutnya. Jadi tentu yang menjadi prioritas utama adalah program vaksinasi dan pengendalian COVID-19 ini masih menjadi PR utama. Yang kedua adalah dan ini akan berkaitan dengan peningkatan confidence dari masyarakat. Artinya akan memicu terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga. Di samping itu pemerintah juga tentu dengan instrumen kebijakan fiskal perlu tetap mempercepat ini program-program yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan maupun kelompok miskin. Kemudian juga dukungan pemerintah kepada dunia usaha, ya ini juga perlu tetap dilanjutkan, dipercepat, khususnya terhadap sektor UMKM, karena 98% lapangan kerja kita berada di sektor UMKM. Jadi ketika sektor UMKM ini juga pulih, otomatis ya kemampuan daya beli dari pekerja yang terserap di sektor UMKM ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi kita ke depan.
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemerintah bisa juga fokus dalam menggait investor ya, investasi khususnya di sektor industri manufaktur maupun industri lain yang memang sangat prospek dalam jangka pendek ini. Karena dengan industri manufaktur yang maju itu akan memperkuat bukan hanya pasar kita di domestik, jadi akan mensubstitusi impor barang konsumsi, tetapi juga kita memiliki potensi untuk ekspor barang-barang dari hasil industri manufaktur. Mungkin tiga hal itu yang mestinya menjadi prioritas pemerintah di tahun ini. Untuk belanja daerah sendiri? Ya, belanja pemerintah dan belanja daerah tentu ini komplementer dalam upaya tadi meningkatkan daya beli masyarakat dan juga mendorong dunia usaha. Jadi kalau dari pemerintah pusat tentu yang kita harapkan adalah realisasi program PEN itu bisa dipercepat di semester 1 gitu. Jadi jangan ditumpuk di semester 2. Bahkan di tahun lalu pun masih terdapat silpa atau sisa gitu. Artinya tidak seluruhnya program PEN terrealisasi. Kita harapkan di tahun ini bukan hanya menghabiskan alokasi PEN yang tahun ini, tetapi juga sisa PEN tahun lalu katanya juga pemerintah berkomitmen untuk dibelanjakan. Nah ini juga kita tagih supaya tadi pemulihan ekonomi yang ditargetkan bisa tumbuh 5% itu betul-betul terwujud. Sebetulnya kuncinya juga dari tangan pemerintah sendiri. Itu tadi sejumlah hal-hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah atau PR pemerintah. Satu lagi Mas Abra terakhir, apa yang paling harus diwaspadai oleh pemerintah agar tidak mundur lagi nih? Ya paling diwaspadai adalah yang kita khawatirkan terjadinya potensi lonjakan kasus COVID ya, terutama pasca libur Lebaran. Ini bisa dari karena tadi penularan lokal, maupun yang kedua yang harus diwaspadai adalah yang potensi penularan dari WNA yang kemarin juga sempat kecolongan kan, ada beberapa warga negara India yang masuk ke Indonesia yang itu juga ternyata terpapar COVID-19 dengan katanya varian COVID yang baru. Ini kita harapkan jangan sampai itu tertular ke WNI kita dan harus bisa diminimalisir terjadinya penularan COVID. Jadi dan mungkin upaya jangka pendeknya juga untuk supaya mengkompensasi masyarakat tidak mudik ya, dengan adanya sekarang nih dorongan berpariwisata, boleh pemerintah membuka opsi itu supaya menstimulus terjadinya perputaran uang di masing-masing daerah, tetapi tetap ketika ajakan atau gerakan pariwisata ini, wisata ini tetap harus yang utama bagaimana protokol kesehatan COVID itu dijaga oleh seluruh stakeholders. Baik Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi dan atas waktunya telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, itulah tadi Abra Talatov, peneliti dari Indef.